Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Lintang Priani dari jurusan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang input serial, output digital, mobile robot menggunakan software Tinkercad. Langsung saja ke video penjelasannya. Jadi di sini saya akan membuat input serial, output digital, mobile robot. Komponen yang diperlukan yaitu di sini ada Arduino Uno R3. Nah, di sini ini kita rotate. Selanjutnya, komponen selanjutnya di sini ada project board atau breadboard mini yang nantinya kita rotate juga. Selanjutnya, komponen yang diperlukan yaitu ada baterai 1,5 volt sebanyak 4 buah. Setelah itu di sini kita membutuhkan juga 2 motor DC. Kemudian komponen berikutnya yaitu di sini ada motor driver tipe L293D atau L298. Tapi untuk mengontrol motor DC kita menggunakan driver L293D. Komponennya sudah semua, selanjutnya kita gabungkan setiap komponen masing-masingnya. Nah, di sini pada driver motor di sini ada pin ground. Nah, ini nanti kita sambungkan dengan pin ground. Ini warnanya kita ubah menjadi warna hitam karena untuk menandakan itu sebagai ground. Pada sisi sebelahnya itu juga pin ground itu disambungkan dengan pin ground. Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pin-pin yang ada pada L293D. Di sini ada pin 1 enable 1,2 dan enable 3,4. Itu gunanya untuk pengendali kecepatan, pemrograman PWM untuk memberikan input tegangan yang diatur frekuensi dan menghasilkan data analog. Di sini ada inputan 1,2 dan output 1,2. Di sini untuk mengendalikan satu buah motor, karena motor yang digunakan itu memiliki 2 kaki dan setiap motor ada 2 kaki yaitu pin 1 dan pin 2. Nah, jika pada input 1 dan 2 itu tidak ada beda tegangan, maka 2 output tidak ada perbedaan. Maka motor DC itu akan diam. Jika input 1 dan 2 ini beda tegangan, maka outputan 1 dan 2 beda tegangan dan motor akan bergerak, karena akan ada arus yang mengalir dan mengikuti prinsip kerja motor DC. Prinsip kerja motor DC ini menggunakan sistem kumparan di dalamnya terhubung dengan sumber tegangan dan sekitar kumparan terdapat medan magnet. Maka ketika ada arus listrik yang mengalir pada kumparan medan magnet, maka akan menghasilkan gaya dan membuat kumparan bergerak atau berputar. Selanjutnya di sini ada 4 buah pin ground. Di sebelah kanan 2 dan di sebelah kiri itu ada 2 yang nantinya akan tersambung dengan ground Arduino dan ground pada baterai. Selanjutnya di sini ada VCC 1 dan VCC 2 yang akan disambungkan dengan positif baterai. Selanjutnya di sini ada input 3, 4 dan output 3 dan 4. Di sini penggunaannya sama, yaitu untuk mengendalikan motor lainnya. Nah, jika motor kanan dan kiri maju, maka robot akan maju. Jika motor kiri mundur dan kanan maju, maka robot akan belok ke kiri. Jika motor kanan mundur dan kiri maju, maka robot akan belok kanan. Dan jika motor kiri dan kanan mundur secara bersamaan, maka robot akan mundur. Pada power 2 dan power 1, itu dihubungkan ke positif baterai dengan ground dan VCC saling dihubungkan serta baterai positif dan negatif
itu satu sama lain disambungkan. Setelah itu positif baterai itu disambungkan dengan kutub positif dari L2930. Begitupun dengan kutub negatif. Maksudnya disambungkan dari baterai dengan rangkaian motor driver itu terhubung. Dan setelah itu rangka selanjutnya yaitu sambung ground Arduino itu terhubung dengan ground motor driver L293D dan baterai. Setelah itu output 1 dan output 2 itu kita hubungkan dengan motor DC, begitupun untuk output 3 dan output 4. Langkah selanjutnya, masing-masing inputan dari motor driver itu dihubungkan dengan pin 13 dan pin 12 pada Arduino. Input 1 terhubung dengan pin 13 dan input 2 itu terhubung dengan pin 12 Arduino. Pada pin 11 Arduino Uno itu disambungkan dengan pin L293 motor driver pada enable 1 dan 2. Dan pada pin 10 Arduino itu dihubungkan dengan pin enable 3 dan 4 yang ada pada motor driver L293D. Pada pin 9 dan pin 8 Arduino itu dihubungkan dengan input pada sebelah kanan dari driver L293D yaitu pada input 3 dan input 4. Pada di pin 9 Arduino itu dihubungkan dengan pin input 3 dan pada pin Arduino 8 itu disambungkan dengan input 4. Selanjutnya di sini kita masuk ke kode program. Kode program di sini yang pertama yaitu kita tulis definisi pin untuk mengetahui bahwa kode program di sini itu untuk pendefinisian pin yang awalnya. Selanjutnya di sini kita mulai mengetik kode program. Di sini tertulis integer motor kiri 1 sama dengan 13. Artinya motor kiri pertama itu terhubung dengan pin 13 Arduino. Setelah itu di sini ada motor kiri 2 itu terhubung dengan pin 12 Arduino Uno. Setelah itu di sini pin motor kanan 1 itu terhubung dengan pin Arduino 9. Selanjutnya di sini ada integer motor kanan 2 terhubung dengan pin 8 Arduino Uno. Selanjutnya di sini ada integer PWM12 itu yang terhubung dengan pin 11 Arduino, dan yang terakhir integer PWM34 terhubung dengan pin 10 Arduino. PWM12 itu enable 12 dan PWM34 enable 34. Selanjutnya di sini kita masuk ke void setup untuk melihat mana yang sebagai output, mana yang sebagai inputan. Di sini menggunakan serial begin 9600. Selanjutnya di sini ada pin mode, motor kiri 1 sebagai output, motor kiri 2 sebagai output, motor kanan 1 sebagai output, motor kanan 2 sebagai output, PWM12 sebagai output, PWM34 sebagai outputan. Selanjutnya kita masuk ke void loop. Nah, void loop di sini memiliki kode program. If jika serial available lebih dari 0, kode program itu serial available kurang dari 0, itu maksudnya jika ada serial maka komputer akan mengirim perintah dan microcontroller akan membaca perintahnya. Setelah itu di sini ada program lanjutannya, ada integer dataku.
sama dengan serial read. Gunanya itu untuk membaca perintah komputer. Selanjutnya ada analog write dalam kurung PWM 12,255 dan ada analog write PWM 34,255. Itu untuk mengatur kecepatan motor driver dari rentang PWM 0 sampai 225. Rentangnya itu bisa kita ubah, bukan hanya 225 saja. Jika if dataku sama dengan f, di sini double sama dengan itu karena menunjukkan itu nilainya f, maka yang akan terjadi robot akan maju. Karena digital right motor kiri 1 itu low, motor kiri 2 high, motor kanan 1 itu low, dan motor kanan 2 itu high. Maka gerak dari robot driver itu akan maju. Selanjutnya, jika if dataku sama dengan b, maka yang akan terjadi pada robot yaitu robot akan mundur. Kode programnya, jika digital right motor kiri 1 high, motor kiri 2 low, motor kanan 1 high, dan motor kanan 2 itu low, maka yang akan terjadi serial println akan mundur. Motor akan mundur. Selanjutnya, jika dataku itu R, maka yang akan terjadi robot akan belok ke kanan. Kode programnya low high, high low. Motor kiri 1 low, motor kiri 2 high, motor kanan 1 high, motor kanan 2 low. Dan robot akan belok kanan. Selanjutnya, jika dataku sama dengan L, maka yang akan terjadi akan belok kiri. Dan kode programnya itu high, low, low, high. Selanjutnya, jika else tidak ada kode programnya, maka yang akan terjadi yang akan terjadi pada robot itu akan diam. Karena kode program dari digital rate-nya low, 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 low. Atau bisa saja high, 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 high. Jika secara bersamaan, maka itu tidak ada arus listrik dan robot atau motor akan diam. Kode program di sini yang sudah kita tulis itu kita sudah selesaikan semuanya. Selanjutnya kita coba ke start simulation. Kita coba start simulation. Di sini kita coba tuliskan F, maka yang akan terjadi pada motor DC atau robot itu akan maju. Jika kita tulis B, maka itu akan mundur. Jika kita tulis R, maka akan belok kanan. Dan jika kita tulis L, itu akan belok kiri. Jika kita tulis huruf bebas, maka motor DC itu akan berhenti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.